Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan malam hari ini Allah masih memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin menambah kecintaan Allah kepada diri kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan semakin memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam kesempatan malam hari ini akan menjauhkan kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di bab ke-260 dari kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan karya fenomenal dari Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Dan di bab ke-260 kita sudah membahas bab tentang larangan untuk berdusta, larangan untuk berbohong. Dan sudah kita bahas bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim larangan bagi seorang muslim untuk berdusta dan berbohong. Dan para ulama mengkategorikan dusta dan bohong sebagai salah satu dosa besar. Yang dimana kita, kalau kita sempat berbohong dan berdusta, maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas bagaimana jika seorang muslim meninggal dunia dan masih membawa dosa yang bersifat besar, maka di akhirat kelak maka dia berada di bawah masyiatillah. Maka jika Allah berkehendak Allah akan mengampuninya, jika Allah berkehendak Allah akan mengadab orang tersebut. Dan itu adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan madhabnya Khawarij, orang-orang yang hobinya mengkafirkan sesama kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya adalah dia akan mukhallad finnar, dia akan kekal dan abadi di dalam api neraka. Dan berbohong atau berdusta termasuk bagian dari dosa besar. Tidak layak bagi seorang muslim untuk berbohong dan untuk berdusta. Dan sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya bahwa sesungguhnya yang namanya kebohongan dan kedustaan akan mengarahkan pelakunya kepada perbuatan keburukan, kefasikan. Dan kefasikan akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Kemudian juga di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di antara sifat orang-orang munafik adalah jika berkata dia akan berdusta. Maka sebagai seorang muslim kita sebisa mungkin untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita untuk tidak berdusta dan berbohong. Dan termasuk di antara bentuk berbohong adalah mengaku melihat sesuatu dalam mimpinya di malam hari. Dan ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk meraih simpati dari orang banyak supaya dipercaya omongannya. Dia mengaku semalam ketemu sama siapa, dikasih arahan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Maka termasuk bentuk kedustaan adalah mengaku bermimpi atau melihat sesuatu dalam tidurnya, dalam mimpinya yang tidak dia lihat sama sekali. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas hadis yang terakhir dari bab ke-260, bab larangan untuk berdusta, hadis yang sangat panjang sekali. Inti dari hadis ini adalah hadis ini menceritakan hukuman bagi sebagian orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan di dunia. Jadi mereka belum sampai di akhirat, tetapi mereka masih sampai di alam barzah. Jadi kita sekarang posisi kita di alam dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kita berpindah ke alam barzah. Alam barzah posisinya adalah antara alam dunia dengan alam akhirat. Alam kubur lah kita mengatakannya.
Jadi alam barzah atau alam kubur adalah masa transisi antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada sebagian dari kaum muslimin yang melakukan dosa di dalam kehidupan dunianya, ketika dia masuk ke dalam alam barzah, alam kubur, mereka ada yang disiksa karena dosa yang mereka perbuat. Nah, inti dari hadis yang panjang ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, otomatis ini adalah hadis yang sahih. Maka inti dari hadis ini adalah menceritakan di dalamnya hukuman bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan di dunia. Dan hukuman ini Allah turunkan di alam kubur, alam barzah. Artinya belum sampai kepada alam akhirat. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara dosa yang akan diadab pelakunya di alam barzah adalah dosa bagi orang-orang yang dia terbiasa untuk berbohong dan melakukan perbuatan dusta. Berbohong atau melakukan perbuatan dusta. Nah, di dalam hadis ini kita hanya akan menemukan, di antaranya adalah kita akan menemukan dua hal sekaligus. Islam adalah agama yang indah. Islam menggabungkan antara terghib dan tarhib. Islam menggabungkan antara memberikan sebuah ganjaran, Allah mengiming-iming kita dengan ganjaran atas kebaikan yang kita lakukan. Allah akan berikan surga misalnya, Allah akan kasih pahala, Allah akan ngampuni dosa kita. Itu yang namanya bahwa Allah memberikan iming-iming ganjaran untuk para hambanya yang beramal soleh. Di sisi yang lain, Allah juga memberikan sebuah ancaman bagi hambanya yang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Inilah indahnya Islam. Islam menggabungkan dua perkara ini sekaligus. Ketika Allah memberikan ganjaran dan memberikan iming-iming ganjaran kepada seorang muslim yang beramal soleh, pada hakikatnya ganjaran ini sebagai bentuk penyemangat di dalam hati kita, supaya kita tambah semangat sholat, tambah semangat beribadah, tambah semangat untuk bersedekah, tambah semangat untuk melakukan puasa, tambah semangat untuk menebar kebaikan. Di sisi yang lain, Allah juga memberikan sebuah ancaman bagi hamba-hambanya yang bermaksiat dan melakukan perbuatan dosa. Bagi orang yang berzina, maka di dunia dia akan dirajam dan dia juga akan dicambuk 100 kali. Bagi orang yang mencuri di dunia, dia akan dipotong tangannya. Di akhirat juga dia akan mendapatkan suatu ancaman siksa yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam. Islam menggabungkan antara dua aspek ini. Maka sebagai orang muslim, kita seharusnya beribadah kepada Allah dengan menggabungkan dua hal ini. Menggabungkan antara khauf, takut, dan roja, pengharapan. Dalam beribadah kita menggabungkan dua hal ini. Maka disebutkan oleh para ulama yang namanya khauf atau rasa takut dan roja atau rasa pengharapan ibaratnya dua sayap yang dimiliki oleh seekor burung. Gak mungkin seekor burung bisa terbang tanpa menggunakan dua sayapnya. Tidak mungkin seekor burung bisa terbang hanya mengandalkan sayapnya yang sebelah kanan saja. Dia harus terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya secara bersamaan. Dengan itu bisa terbang. Maka sebagai seorang muslim, kita harus beribadah kepada Allah dengan menggabungkan dua aspek ini sekaligus. Ketika kita beribadah kepada Allah, Allahu Akbar lagi salat, maka salat kita tanamkan dalam diri kita. Takutnya kita kalau sampai kita meninggalkan salat, maka Allah akan mengancam kita dengan suatu siksa yang pedih bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi dalam salat kita ada unsur takut. Di dalam salat kita juga ada unsur mengharap ridho Allah. Ya Allah, aku salat supaya aku bisa mengharapkan ridhomu, bisa mendapatkan cintamu, bisa mendapatkan kemurahan rahmatmu, yang dengan itu engkau memasukkan aku ke dalam surga.
Dan para ulama menambahkan ditambah satu lagi, dalam ibadah kita juga menyisipkan dalam setiap ibadah kita perasaan cinta kita kepada Allah. Jadi ibadah kita dibangun di atas 3 pondasi sekaligus. Dibangun di atas dasar rasa cinta kita kepada Allah. Ibadah kita dibangun di atas rasa pengharapan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Dan ibadah kita dibangun di atas sikap takut kita ketika kita meninggalkan ibadah ini. Kita takut ketika Allah memasukkan kita ke dalam api neraka dan Allah akan mengazab kita dengan adab yang pedih di sisinya. Maka ini adalah 3 pilar dalam beribadah di jalan Allah, harus ada. Ketika kita salat, ketika kita sedekah, ketika kita puasa, kita jadikan ibadah kita tanamkan, kita lakukan ini untuk menanamkan bahwa sesungguhnya kita melakukan ini karena cinta kita kepada Allah. Yang kedua, kita lakukan ini karena saya takut ketika saya meninggalkan ini Allah akan mengadab saya, menghukum saya. Yang ketiga, kita tanamkan bahwa ketika kita melakukan ini, kita berharap kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah 3 pilar ibadah yang harus ada. Kalau kita beribadah hanya bergantung dan berpijak pada salah satu pilar saja, maka yang terjadi adalah akan muncul yang namanya penyelewengan dan penyimpangan dalam masalah agama. Kita lihat, kenapa ada sebagian dari kaum muslimin yang hobinya mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Setelah ditelusuri, dirunut-runut, ternyata dalam beribadah dia hanya berpijak pada satu pondasi ibadah saja, yaitu khauf. Dia mendasari ibadahnya dengan perasaan takut. Sehingga yang terjadi adalah ketika kemudian dia mendengar ayat-ayat yang di situ terdapat sebuah ancaman bagi orang berbuat kemaksiatan, maka itu jadikan sebagai hujah bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan, sekaligus hujah untuk menghukumi orang lain. Tuh, orang yang mencuri kafir, orang yang seperti ini kafir dan sebagainya, mengkafirkan orang lain. Ada juga sebagian dari kaum muslimin yang hanya berpijak pada pondasi yang bernama roja, pengharapan saja. Jadi ketika dia bermaksiat, dia menggampangkan maksiat yang terjadi. Ketika dia malam hari dia minum minuman keras misalnya, pagi harinya enggak apa-apa. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ketika dia lihat istrinya keluar rumah enggak menutup aurat, dia biarin aja. Allah itu Ghafurur Rahim. Yang penting dia tutupi, hijabi dulu hatinya. Yang penting hatinya terhijabi, sedangkan auratnya dia nampak di hadapan orang lain, maka tidak apa-apa. Allah itu Maha Pengampun, Allah Pengasih, Allah Penyayang. Kenapa muncul pemikiran seperti ini? Karena dia hanya berpondasi kepada salah satu dari 3 pondasi ibadah, yaitu roja. Dia hanya berharap saja. Dia tidak pernah takut atas siksa yang Allah ancamkan. Dia hanya berharap sama Allah saja. Atau ada juga sebagian dari kaum muslimin yang dia beribadah kepada Allah hanya mengandalkan satu pondasi saja, yaitu pondasi mahabbah, kecintaan. Saya beribadah kepada Allah bukan karena saya mengharap surga Allah. Saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka. Saya beribadah kepada Allah hanya untuk mencari cintanya Allah. Ya Allah, kalau sampai aku beribadah kepadamu mengharap surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Kalau sampai kemudian aku beribadah kepadamu karena takut kepada nerakamu, maka justru masukkanlah aku dalam nerakamu. Ada sebagian dari kaum muslimin yang punya pendapat seperti itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi kita Muhammad SAW, mereka menjadikan ibadah mereka berdiri di atas 3 pondasi sekaligus. Ketika beribadah, mereka berharap pahala dari Allah. Ketika beribadah, mereka takut
jikalau kemudian mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya, mendapatkan siksanya. Ketika beribadah kepada Allah, mereka semua mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita lakukan, menggabungkan tiga unsur ini sekaligus. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang kelima di bab ke-260 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis ke-1546 di bab ke-260 ini, atau hadis ke-1546 di kitab Riyadhus Shalihin ini, Rasulullah menggabungkan antara dua hal ini sekaligus. Maka kita insya Allah akan masuk, dan hari ini kita hanya akan membahas satu hadis ini saja. Karena hadis ini panjang sekali, intinya cerita Rasulullah SAW bercerita akan apa yang dialami Rasulullah SAW. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dikatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi. Rasulullah alaihi wasallam dulu sering mengatakan perkataan ini di tengah para sahabatnya. Rasulullah mengatakan apa? Ketika di pagi hari Rasulullah mengatakan, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Adakah di antara kalian yang semalam bermimpi dengan suatu mimpi? Maka ketika Rasulullah mengatakan perkataan tersebut, maka fayaqussu alaihi min man sya'allah an yaqussa. Maka para sahabat menceritakan apa yang mereka mimpikan semalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di suatu hari, di suatu pagi, sebagaimana biasa Rasulullah alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Sahabatnya senantiasa duduk di dekat dengan Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan suatu bekal kehidupan yang akan mereka gunakan untuk menerangi jalan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, waktu itu Rasulullah SAW menceritakan bahwa semalam, innahu atani al-laila atiyan, semalam aku didatangi oleh dua orang. Ada dua orang yang mendatangi Rasulullah SAW di malam hari. Kemudian kedua orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, intalik, mari kita pergi. Rasulullah diajak pergi oleh dua orang tersebut. Kemudian wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan kemudian Rasulullah SAW pergi bersama dua orang tersebut. Ketika Rasulullah SAW pergi bersama dua orang tersebut, Rasulullah SAW melihat beberapa kejadian yang sangat menarik, yang ini harus kita kupas. Kejadian pertama yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah melihat ada dua orang. Orang yang pertama lagi berbaring, lagi tiduran. Orang yang kedua lagi berdiri dan dia di atas kepalanya membawa sebuah batu yang sangat besar. Kemudian orang yang sedang berdiri dan membawa batu yang sangat besar tersebut, kemudian dia melemparkan batunya itu di atas kepalanya orang yang lagi tiduran. Bisa dibayangkan ya? Orang lagi tiduran, terus orang yang kedua bawa batu, kemudian batunya itu dijatuhkan di kepalanya orang yang lagi tiduran. Yang terjadi apa? Pecah nggak kepalanya? Pecah kepalanya. Orang yang tadi dijatuhkan batu ke kepalanya, pecah kepalanya. Begitu kepalanya pecah, batu itu ngelinding. Kemudian orang yang tadi mecahkan kepala tadi mengambil batu yang sudah gelinding tadi. Begitu dibawa ke orang yang tadi, habis dipecahkan kepalanya, kepala orang tersebut sudah kembali dalam kondisi utuh seperti semula. Itulah bentuk adab di akhirat.
Adab di akhirat karakternya seperti itu. Kalau kita memperhatikan teks-teks hadis Nabi kita Muhammad SAW, sifat adab di akhirat seperti itu. Adabnya itu berat dan berulang. Bayangkan sudah dikepruk kayak kepalanya dengan batu, pecah, kemudian dikembalikan lagi kepalanya sebagaimana semula, kemudian dikepruk kayak lagi. Terus seperti itu. Sama juga orang ketika dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kebakar nggak kulitnya? Kebakar. Dan kita tahu kulit ini adalah bagian dari panca indera. Orang kalau sudah nggak punya kulit, itu nggak merasakan dingin dan panasnya udara di luar. Maka dari itu hikmahnya dalam adab di akhirat nanti, orang kalau masuk neraka kulitnya kebakar. Kalau sudah kebakar, dikembalikan seperti semula. Supaya dia bisa merasakan panasnya api neraka. Sudah kebakar lagi, dikembalikan seperti semula. Kebakar lagi, balikin, bakar balik, bakar balik. Seperti itu. Sama juga dengan ini. Kepalanya dipecahkan, sudah pecah, kemudian batunya gelinding, diambil lagi, kepalanya sudah utuh lagi, dipecahkan lagi, gelinding, kemudian dipecahkan lagi. Ini orang yang pertama. Melihat kejadian itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada dua orang yang membawa Rasulullah tadi. Subhanallah, siapakah kedua orang ini? Siapakah orang yang dipecahkan kepalanya dan siapakah orang yang memecahkan kepala orang tadi? Maka kedua orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, intalik, ayo kita pergi aja. Nanti di akhir dari hadis, kedua orang ini kemudian menceritakan kepada Rasulullah SAW hakikat dari orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi kita pegang dulu orang yang pertama dipecahkan kepalanya. Rasulullah bertanya siapa mereka? Maka kedua orang tadi mengatakan yuk kita jalan dulu. Kemudian Rasulullah kemudian berjalan dan bertemu dengan kejadian yang kedua. Kejadian yang kedua adalah ketika kemudian Rasulullah melewati seseorang yang sedang tidur dalam posisi terlentang. Posisi terlentang itu lawannya tengkurap. Jadi posisi kepalanya menghadap ke atas. Rasulullah posisi terlentang dan ada seseorang, orang yang kedua berdiri di sampingnya. Dan dia, orang yang di sampingnya tadi sedang membawa pengait dari besi. Pengait dari besi itu kalau bahasanya kita itu adalah gancu. Yang buat kalau bakul-bakul beras itu, buat narik beras, narik pupuk kan misalnya pakai tek gitu. Jangan pakai, kalau di karung-karung ada tulisannya jangan pakai gancu yang misalnya kayak arit tetapi bentuknya besi seperti ini, pengait dari besi. Kemudian orang yang membawa pengait dari besi tadi menghampiri orang yang lagi terlentang tadi. Apa yang dilakukan? Pengait besi itu ditaruh di sini mulutnya, kemudian ditarik sampai sobek sampai ke tengkuk sini. Kemudian ditaruh di sini lubang hidung. Bayangkan ya, ditaruh di lubang hidung, kemudian ditarik, kemudian sampai sobek sampai ke tengkuknya sini. Kemudian kita bayangkan juga dimasukkan di sini, ujung sini, ditarik sampai sobek ke arah tengkuknya. Kemudian terus dilakukan seperti itu. Dilakukan dimulai dari sisi sebelah kanan. Ketika sisi kanan sudah sobek, sini sobek, sini sobek, sini sobek. Kemudian ketika setelah itu baru pindah ke sisi sebelah kiri. Begitu sisi sebelah kiri disobek, sisi sebelah kanan utuh lagi. Kembali ke kondisi normal lagi. Terus seperti itu. Kanan sobek, kemudian kiri sobek, sini utuh lagi. Kiri sobek, kemudian setelah itu utuh lagi, baru pindah ke kanan lagi. Terus seperti itu. Ini karakter adab di dalam alam barzah dan karakter adab di dalam alam akhirat. Adabnya itu pedih dan sifatnya berulang. Termasuk orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri dalam Islam termasuk bagian dari dosa besar. Siksanya bagaimana di dalam di akhirat kelak?
dia akan disiksa oleh Allah sesuai dengan cara dia melakukan bunuh diri. Kalau dia bunuh diri dengan naik ke atas gedung yang tinggi, lalu dia loncat ke bawah, kepalanya pecah, maka dengan cara itu dia akan disiksa oleh Allah di akhirat kelak. Suruh naik ke tempat yang tinggi di neraka, suruh terjun, pecah kepalanya, diutuhin lagi kepalanya, suruh naik lagi, terjun lagi, pecah lagi, naik lagi, terjun lagi, pecah lagi, terus seperti itu. Kalau bunuh dirinya minum baygon, bagaimana? Minum obat serangga, obat racun tikus, racun celeng gitu. Ya dengan cara seperti itu. Suruh minum, kemudian sekarat, keluar busa dan sebagainya, tubuhnya membiru. Ketika tubuh membiru itu menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa itu siksaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan coba-coba untuk bunuh diri, karena di dunia sudah merana, di akhirat juga akan lebih merana. Nah, di akhirat juga sama, dia akan diperlakukan dengan cara seperti itu. Kalau bunuh dirinya kayak di sinetron itu, masuk kamar mandi, pecahin gelas, kemudian nadinya dipotong, dengan cara itulah dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat dan karakter adabnya adalah sangat pedih dan berulang. Jadi jangan sekali-kali kemudian kita setelah kajian ini selesai lalu kita mengulang-ulang kembali dosa-dosa yang pernah kita perbuat sebelumnya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab Allah itu begitu pedih. Nah, orang yang kedua, kejadian kedua adalah orang yang disobek mulutnya, disobek hidungnya, disobek matanya sampai ke tengkuk. Ketika yang sebelah kanan sudah selesai, mau pindah ke kiri, yang kanan diutuhin lagi, kembali ke normal. Lalu sobek yang sebelah kiri, kan ketika pindah ke kanan, yang kiri kembali utuh lagi. Rasulullah bertanya, siapakah orang ini ya? Siapakah orang ini? Orang yang disiksa dengan cara seperti itu. Maka kedua orang tadi mengatakan intalik, kita pergi dulu. Pegang baik-baik. Orang yang kedua adalah orang yang disobek mulutnya, hidungnya, dan matanya sampai ke tengkuk. Siapa mereka? Nanti kita bahas. Kemudian orang yang ketiga, ada kejadian yang ketiga yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat sebuah lubang seperti tungku. Kalau yang belum tahu tungku seperti apa, anglo. Kalau nggak tahu anglo seperti apa, kalau kita beli bakmi Jowo, ada tungku gitu ya, pakai areng lah, kayak gitulah intinya. Rasulullah melihat suatu lubang kayak tungku. Rasulullah melihat ke dalamnya, apa yang terjadi di dalamnya, kemudian maka di dalamnya terdapat suara gaduh, suara berisik, orang teriak. Tungkunya gede banget, isinya orang di dalamnya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan-perempuan yang telanjang, nggak pakai baju. Telanjang nggak pakai baju. Kemudian kobaran api kemudian mendatangi mereka dari arah bawah, dinyalain di selumut api dari bawah, bes gitu ya. Saat kobaran api itu datang, mereka berteriak kencang. Jangankan dibakar dari bawah, kita ke selomot kompor saja sudah teriak-teriak, apalagi sampai kemudian diselomot dari bawah badan kita sampai hancur kayak di dalam tungku itu. Lalu mereka kemudian ketika diselamat dari bawah tersebut, mereka berteriak dengan kencang. Maka Rasulullah bertanya kepada dua orang tadi, siapakah mereka? Maka dua orang tadi mengatakan intalik, kita pergi aja. Jadi orang yang ketiga tadi, orang yang apa? Dibakar, laki dan perempuan dibakar di dalam tungku. Kemudian ya orang yang keempat, ada kejadian yang keempat yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendatangi suatu tempat, sebuah sungai. Rasulullah mendatangi sebuah sungai. Kemudian sungainya itu merah seperti darah. Kalau kita lihat sungai di Indonesia itu bening, kadang-kadang buteknya itu warna coklat, tetapi warnanya merah seperti darah. Kemudian di sungai itu ada seseorang yang berenang di sungai tadi.
Orang yang ketika berenang di sungai, dia karakternya berenang ke pinggiran dari sungai. Nah, di pinggiran dari sungai itu ada orang yang lagi ngumpulin batu. Nah, setiap kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, maka orang yang ngumpulin batu tadi melemparkan batu itu ke orang yang lagi berenang tadi. Dan kemudian batu itu pun masuk ke dalam mulutnya. Kemudian setelah masuk ke dalam mulutnya, orang itu pergi meninggalkan pinggiran sungai tadi. Lalu dia balik lagi. Dia buka lagi mulutnya, dilempar batu. Kemudian setelah batu itu masuk ke mulutnya, orang yang tadi kemudian pergi meninggalkan pinggiran sungai tadi. Lalu tidak lama kemudian dia balik lagi. Bisa kita bayangkan, dilempar mulutnya pakai batu dan batu itu masuk ke dalam mulut. Sakit nggak kira-kira? Sakit, mengerikan sekali. Setiap dia datang, maka setiap kali itu juga mulutnya dilempar dengan batu. Maka Rasulullah bertanya kepada kedua orang tadi, siapakah mereka? Maka kedua orang tadi mengatakan, intolik. Kita pergi aja. Kita pergi saja. Orang yang keempat, orang yang berenang di sebuah sungai yang merah seperti darah. Ketika dia menuju ke tepian, dia membuka mulutnya dan orang yang di pinggiran sungai melemparkan batu dan batu itu masuk ke dalam mulutnya. Dan orang itu kemudian pergi dan setiap orang itu menuju ke bibir sungai, maka dia mendapatkan hal yang sama. Ini kejadian yang keberapa? Keempat. Kemudian kejadian yang kelima. Kemudian Rasulullah pun pergi dan mendatangi seseorang yang wajahnya menyeramkan. Sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Kira-kira di sini ada yang pernah lihat orang yang paling serem nggak? Siapa ayo? Ngacung. Lihat genderuwo misalnya. Pokoknya lihat, Rasulullah melihat orang yang wajahnya serem banget. Seseram orang yang pernah kalian lihat wajahnya. Pokoknya serem sekali. Nah, kemudian orang tersebut di dekatnya terdapat api yang terus dia nyalakan. Wajahnya serem, orang tersebut di dekatnya ada api yang terus dia nyalakan. Dan dia berlari di sekitar api tadi, seolah-olah menjaga api tadi. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada keduanya, siapakah dia? Maka kedua orang tadi mengatakan, intolik, kita pergi dulu. Jadi orang yang kelima, kejadian kelima adalah Rasulullah melihat orang yang sangat menyeramkan wajahnya. Kemudian kejadian yang keenam adalah Rasulullah melihat sebuah taman dengan pepohonan yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat seluruh bunga di musim semi. Kalau Indonesia nggak kenal musim semi. Kalau yang hidup di negara subtropis, di Eropa atau di negara-negara yang punya 4 musim, ada yang namanya musim semi. Musim semi itu sekitar bulan Februari, Maret, April. Dan biasanya itu musim yang paling enak untuk piknik sebenarnya. Karena cuacanya peralihan dari musim dingin ke musim panas. Bunga-bunga pada mekar. Maka kalau yang pingin ke Belanda lihat tulip, yang pingin ke Turki lihat pohon tulip, berangkatlah ketika musim-musim semi. Februari, Maret, April. Jadi biasanya ada, misalnya di Turki ada festival bunga tulip. Termasuk juga di beberapa negara lain yang memang kemudian banyak wisata yang berkonsentrasi pada bunga-bungaan, mereka juga punya festival untuk menyambut datangnya musim semi. Seluruh bunga itu ada. Karena peralihan antara musim dingin dengan musim panas. Dikatakan di sini terdapat di dalamnya seluruh bunga di musim semi. Indah sekali. Ada pohon yang tinggi, di dalamnya ada seluruh bunga di musim semi. Di tengah-tengah taman itu ada seseorang yang jangkung, tinggi sekali. Dan Rasulullah SAW tidak melihat kepalanya, karena saking tingginya orang itu. Kepalanya itu ketutup awan, kata Rasulullah SAW. Kemudian
orang yang jangkung itu di sekitarnya terdapat banyak sekali anak-anak. Dan Rasulullah tidak pernah melihat ada anak-anak kecil sebanyak itu. Ada orang jangkung, tinggi banget, kepalanya kelihatan ketutup awan karena saking tingginya. Di sekitarnya banyak anak-anak, yang anak-anak itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan Rasulullah tidak pernah melihat anak-anak sebanyak itu. Maka Rasulullah bertanya kepada keduanya, siapakah orang tersebut? Maka keduanya menjawab, intalik, mari kita pergi dulu aja. Jadi kejadian yang keenam adalah Rasulullah melihat pohon besar dengan bunga-bunga yang banyak, lalu ada orang jangkung tinggi sekali, nggak kelihatan kepalanya. Di sekitar orang jangkung ada anak-anak yang sangat banyak. Kemudian kejadian yang ketujuh yang dilihat oleh Rasulullah SAW adalah ketika Rasulullah mendatangi sebuah pohon besar. Rasulullah belum pernah melihat pohon yang lebih besar dan lebih indah daripada pohon itu. Pohonnya gede banget, pohonnya indah sekali. Kemudian kedua orang yang mengajak Rasulullah itu mengatakan kepada Rasulullah, naiklah ke pohon itu. Maka kemudian Rasulullah pun naik ke pohon itu. Dan ketika menaiki pohon itu, ternyata di pohon itu ada sebuah kota. Di atas pohon itu ada sebuah kota yang dibangun dengan batu bata yang terbuat dari emas dan perak. Jadi Rasulullah menaiki pohon yang gede dan indah. Di atas pohon itu ada sebuah kota, yang kota itu dibangun bangunannya dari batu bata, tapi batanya dari emas dan dari perak. Lalu kemudian kami menghampiri pintu gerbang itu, lalu kami minta untuk dibukakan pintu itu. Maka setelah pintu itu dibuka untuk kami, lalu kami masuk dan beberapa orang menyambut Rasulullah dan dua orang tersebut. Lalu orang-orang yang menyambut Rasulullah SAW tersebut, separuh tubuhnya itu bagus dan separuh tubuhnya itu buruk. Jadi separuh tubuhnya itu ganteng, separuh tubuhnya itu buruk rupa. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW, separuh tubuhnya yang bagus itu adalah sebagus-bagusnya wajah orang yang pernah kalian lihat di dunia. Sedangkan separuh tubuhnya yang buruk tadi adalah sama dengan seburuk-buruknya wajah orang yang pernah kalian lihat wajahnya di dunia. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW melihat orang tersebut, kedua orang yang mengantar Rasulullah SAW tersebut berkata, pergilah dan masuklah ke sungai itu. Jadi setelah pintunya dibuka, disambut dengan orang yang separuh tubuhnya bagus, separuh tubuhnya jelek. Lalu kemudian setelah masuk pintu gerbang itu, Rasulullah diperintahkan masuk ke dalam sungai. Dan Rasulullah melihat sungai itu mengalir seakan airnya seputih susu. Seputih susu, dan kemudian mereka pun menceburkan diri mereka ke dalam sungai tersebut. Setelah itu, orang-orang yang tadi setengah tubuhnya buruk dan setengah tubuhnya baik tadi, setelah nyebur ke dalam sungai, maka tubuh mereka berubah total 100%, semuanya jadi baik. Sebelum nyemplung sungai tadi setengah baik setengah buruk. Setelah nyemplung semuanya jadi baik tubuhnya, wajahnya semuanya juga baik. Kemudian Rasulullah meneruskan ceritanya. Keduanya berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah surga Aden. Ini adalah surga Aden dan itu adalah rumahmu. Ditunjukkan rumah Rasulullah SAW di dalam surga. Maka pandangan Rasulullah kemudian menatap tinggi. Ternyata rumahnya sebuah istana yang laksana awan yang berwarna putih. Sangat megah sekali, sangat indah sekali. Maka dikatakan kembali, itu adalah rumahmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada keduanya, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Biarkan aku masuk ke rumah itu, kata Rasulullah.
Maka ketika Rasul akan masuk ke rumah itu, kedua orang tadi mengatakan tidak sekarang. Engkau tidak bisa memasukinya sekarang. Maka kemudian Rasulullah pun bertanya kepada keduanya, sebenarnya kejadian yang saya lihat semalam, kejadian yang tadi kita lihat itu kejadian maknanya apa? Maka kemudian kedua orang itu pun kemudian menceritakan kepada Rasul SAW akan apa yang dilihat oleh beliau. Yang pertama tadi apa kira-kira? Orang yang pecahkan kepalanya dengan sebuah batu yang besar. Orang yang pertama adalah orang yang dia mengambil Al-Quran, yang dia pernah menghafal Al-Quran tetapi kemudian dia melupakannya. Yang dia dulu pernah rajin membaca Al-Quran lalu dia sekarang meninggalkannya. Maka ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita baca. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita tadabburi. Allah menurunkan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai panduan hidup, pedoman hidup kita. Jangan sampai Allah sudah menurunkan Al-Quran, justru kita meninggalkan Al-Quran dan kemudian kita menyibukkan diri kita dengan selain dari Al-Quran. Kita menyibukkan diri kita dengan selain dari Al-Quran, apapun itu. Baik menyibukkan diri dengan koran, bukan Al-Quran ya, koran, dengan majalah, dengan media sosial, dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram dan sebagainya, sampai kita lupa baca Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mendapatkan ancaman kepalanya akan dipecahkan di akhirat kelak. Dipecahkan sebagaimana orang yang lagi tidur tahu-tahu dipecahkan kepalanya. Orang yang mengambil Al-Quran lalu dia menolaknya, lalu dia melupakannya, dan dia adalah orang-orang yang disebutkan orang yang dipecahkan kepalanya itu adalah orang yang tidur hingga meninggalkan sholat wajib. Yang dia kemudian kalau malam tidurnya kemalaman, terus kemudian sampai bangunnya kelainan, jam 6 baru bangun. Kalau sekarang jam 6 bangun kira-kira telat banget apa enggak kira-kira? Adzan subuh aja jam 4 kurang 15, kok jam 6 baru bangun. Maka orang-orang seperti ini bertakwalah kepada Allah. Karena hukumannya adalah sangat pedih, sangat berat. Dipecahkan kepalanya. Orang-orang yang sampai tidur dan tidurnya itu sampai dengan itu dia meninggalkan sholat yang telah Allah wajibkan. Maka berhati-hatilah. Maka dari itu para ulama menghukumi bahwa tidur habis asar, tidur habis maghrib itu hukumnya makruh minimal. Kenapa? Karena waktu asar, waktu maghrib itu sempit. Karena orang kalau tidur jam segitu potensinya adalah dia nggak kebagian sholat asar, nggak kebagian sholat maghrib. Hukumannya adalah seperti ini, dipecahkan kepalanya. Nah, ini orang yang pertama. Kemudian orang yang kedua. Yang kedua gimana tadi gambarannya? Disobek mulutnya sampai tengkuk, disobek kemudian hidungnya sampai tengkuk, disobek matanya, ujung mata sampai tengkuk. Maka orang yang dipotong-potong sudut dari mulutnya, sudut dari hidungnya, sudut dari matanya adalah orang-orang yang pergi dari rumahnya lalu dia menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah, menyebarkan namimah, mengadu domba antara sesama kaum muslimin yang satu dengan yang lain, mengadu domba antara warga yang satu dengan warga yang lain, mengadu domba antara sesama muslim. Dan zaman sekarang mengadu domba itu gak harus keluar rumah, di rumah aja megang HP, asal ada datanya langsung ngadu domba kemana-mana. Bisa nggak? Bisa zaman sekarang. Maka bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita hoax, menyebarkan adu domba, menyebarkan namimah, balasannya seperti itu. Disobek mulutnya, disobek hidungnya sampai
tengkuk, disobek matanya sampai tengkuk. Hikmahnya kenapa? Karena sesungguhnya ketiga organ ini saling membantu sama lain untuk menyebarkan kebohongan. Ketika orang berbuat bohong, yang berbohong bukan saja mulutnya tetapi hidungnya. Yang berbohong bukan saja hidungnya tetapi matanya ikut berbohong. Maka tiga organ ini langsung disobek. Dan ini sesuatu adab yang sangat menyakitkan. Kemudian yang ketiga, kejadian ketiga bagaimana gambarannya tadi? Laki-laki dan perempuan yang dibakar di dalam tungku. Maka mereka yang dibakar di dalam tungku, yang dalam posisi telanjang tersebut adalah para pezina. Orang yang berzina, waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini. Mereka akan diadab oleh Allah, dibakar dalam keadaan telanjang di dalam sebuah tungku yang sangat besar. Itu hukuman di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, gambarannya bagaimana yang keempat tadi? Berenang di sebuah sungai yang warnanya merah seperti darah. Setiap dia mendekati pinggir dari bibir sungai, ada orang yang membawa sebuah batu, dilemparkan batu itu ke mulutnya, dan dia pun batu itu masuk ke dalam mulutnya. Maka mereka adalah para pemakan riba. Orang yang memakan riba. Riba itu adalah ketika seseorang mengambil manfaat dari sesuatu yang dia pinjamkan kepada orang lain. Al-qardu jara naf'an. Suatu utang yang dengan itu dia mengambil manfaat dari utang tadi. Contoh, ada orang pinjam duit 10.000. Boleh pinjam tapi nanti balikinnya 10.500 ya. Yang 500 buat administrasi katanya. Maka ini bagian dari riba. Termasuk contoh adalah, dan ini harus kita dan ini banyak terjadi di tengah masyarakat kita, ada orang pinjam uang. Aku pinjam uang. Boleh pinjamin uang tapi jaminannya apa? Yaudah, jaminannya motor. Oh iya, sini motornya dititipin di tempatku aja. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nanti balikinnya berapa? Mau pinjam berapa? Pinjam 1 juta. Balikinnya berapa? 1 juta. Pinjam 1 juta, balikinnya 1 juta. Tapi motor itu sebagai jaminan. Kuncinya ditinggal di tempat orang yang minjemin. Dan kemudian ketika selama orang yang pinjam itu belum mengembalikan pinjamannya, maka motornya masih di rumahnya si orang yang meminjamkan uang. Itu boleh atau tidak boleh? Yang tidak boleh adalah ketika orang yang meminjamkan uang itu pakai motornya. Motornya dipakai. Ini nggak boleh. Jadi ada orang menggadaikan motor, menggadaikan laptop, menggadaikan jam tangan. Mas, saya jenengan pinjam uang ke saya jam tangan jenengan gadaikan ke saya. Karena jamnya bagus, maka ketika saya ngisi pengajian, jam itu saya pakai. Boleh nggak ini kira-kira? Tidak boleh. Kenapa? Al-qardu jara naf'an. Hutang yang dengan itu dia mengambil manfaat dari utang tadi namanya riba. Jadi kalau gadaikan motor itu konsekuensinya nggak boleh dipakai. Kalau dipakai maka sudah masuk akad yang kedua harusnya, akad sewa menyewa. Kalau dia pakai motor maka dihitung sewa lah. Dihitung sewa, sehari berapa sewanya. Seperti itu. Tapi kalau motor itu hanya dianggurkan saja boleh. Pinjam 1 juta, balikin 1 juta, gadaiannya motor, maka selama motor itu nggak dipakai boleh. Atau nggak pakai gadaian. Misalnya ada orang pinjam uang 1 juta, datang ke saya pinjam uang ke saya 1 juta. Karena saya merasa rumahnya gede, saya capek nyapu dari depan sampai belakang. Depan saya belakang ini 90 meter. Bolak-balik 10 kalinya sudah 1 kilo saya jalan kaki. Saya capek kalau nyapu dari depan saya belakang. Saya pinjemin kamu 1 juta. Tetapi selama utang kamu belum lunas, setiap sore kamu kesini nyapu ya.
Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Karena nyapunya dia harus dihitung sebagai apa? Sebagai kerjanya dia. Dia harus kita upahin dengan upah yang layak. Dengan upah karena dia sudah nyapu halaman kita. Sedangkan utang piutang ini udah urusan yang lain. Beda urusan lagi. Jadi ada dua urusan yang berbeda. Yang satu urusan utang piutang, yang satu urusan nyapu. Nggak boleh disatuin. Kalau disatuin sudah masuk ke dalam pintu-pintu riba. Maka hati-hati dengan riba yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Banyak di antara kita yang nggak sadar kalau kita sudah terjebak pada yang namanya riba. Nah, contoh lain yang lagi ramai sekarang adalah ketika pandemi ini orang mau investasi itu takut karena orang jualan sepi. Orang bisnis juga lagi turun omsetnya. Maka orang beramai-ramai untuk menginvestasikan uang mereka bukan di sektor real tetapi membeli emas. Yang lagi ramai sekarang di marketplace, di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya, beli emas dengan online. Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Karena emas termasuk komponen ribawi yang sifatnya harus taqabud. Yadan biyadin. Saya bayar, setelah saya bayar mana barangnya? Ini uangnya, mana barangnya? Di satu waktu yang sama saya ngasih duit, di satu waktu yang sama saya nerima barang. Nggak boleh pakai online. Kalau online saya transfer, barangnya sudah nyampe, kemudian barang itu dikirim mungkin saya transfernya pagi, baru dikirim misalnya sore. Padahal emas itu pagi sama sore harganya bisa beda. Maka dari itulah ini termasuk bagian dari riba. Nggak boleh orang jual beli emas, jual beli perak dengan online. Sekali lagi tidak boleh. Dan ini termasuk bagian dari riba nasi'ah. Riba yang termasuk sesuatu yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita diperangi oleh Allah dan Rasulnya, pertanyaannya kita bakal menang apa enggak kira-kira? Banyak. Teman-teman yang masuk riba, teman-teman yang masuk riba dan sekarang sudah alhamdulillah mendapatkan hidayah, mereka betul-betul ngakuin. Berapa banyak teman-teman yang datang ke sini cerita ke saya, cerita minta nasihat, minta arahan, minta masukan, dia ngakui betul-betul saya nyerah. Betul-betul dia merasa kalau diperangi sama Allah dan Rasulnya nggak mungkin kita menang. Nah ini seperti ini. Ada aja masalahnya. Ada duit buat bayar cicilan, tahu-tahu anaknya sakit. Ada duit buat bayar cicilan, tahu-tahu truknya nabrak. Ada duit buat bayar cicilan, tahu-tahu truknya kena tilang. Ada duit buat bayar cicilan, jadi nggak ketutup-tutup yang namanya utang itu. Cuman bayar bunganya, pokoknya nggak pernah ketutup. Jadi rasanya bonyok tenan iki. Maka satu-satunya cara adalah bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena riba adalah orang-orang yang mereka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya, dan gak mungkin kita bakal menang kalau harus berperang sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadian yang kelima, apa itu kira-kira? Melihat orang yang wajahnya serem, di sampingnya ada api dan dia terus-menerus menyalakan dan berlari di sekitar api tadi. Maka orang yang kelima itu adalah malaikat penjaga neraka jahanam, yang wajahnya seburuk-buruk wajah, dan dia senantiasa kemudian menjaga neraka jahanam, dan dia menjaganya dengan penuh amanah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kejadian yang keenam, yaitu ketika Rasulullah melihat taman dengan pohon yang tinggi, di dalamnya ada bunga-bunga di musim semi. Ada orang yang jangkung saking tingginya, nggak kelihatan kepalanya karena ketutup awan. Maka dia, lelaki jangkung itu adalah Nabi Ibrahim. Dan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak yang meninggal di atas fitrah. Anak-anak yang meninggal di atas fitrah, yaitu ketika mereka belum dicampuri dengan berbagai dosa, dengan berbagai pengaruh-pengaruh dari
dari luar dari dirinya. Maka termasuk diantaranya adalah anak-anaknya kaum musyrikin. Anak-anaknya kaum musyrikin yang mereka masih di atas fitrah, maka mereka masih berada di atas fitrah dari agama mereka, agama Islam. Termasuk anak-anaknya dari orang-orang non-muslim yang mereka belum masih di atas fitrah dan mereka meninggal dunia di usia yang sangat belia, maka mereka adalah anak-anak yang akan hidup di samping dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian kejadian yang ketujuh adalah ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam melihat ada seseorang yang separuh tubuhnya jelek dan separuh tubuhnya baik. Mereka adalah kaum muslimin yang mencampur adukkan antara amal kebaikan dengan amal keburukan. Siapa mereka? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini yang kita setiap hari ya sholat, kita setiap hari baca Quran. Di saat yang sama kita setiap hari juga bermaksiat sama Allah. Maka kita termasuk orang-orang yang mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan. Maka orang-orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Di akhirat nanti ada yang namanya mizan, timbangan untuk menimbang amal soleh kita. Kita akan ditimbang. Kalau amal buruk kita, maka insya Allah kita masuk surga. Kalau amal buruk kita lebih berat daripada amal kebaikan kita, insya Allah Allah akan membersihkan kita di dalam api neraka dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kalau kemudian seimbang antara amal baik dengan amal buruk, bagaimana kira-kira? Maka orang tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan atas keluasan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari hadis yang sangat panjang, hadis Samurah bin Jundub, hadis ke 1546 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan hadis ini dijadikan sebagai hadis penutup dalam bab haramnya atau dilarangnya perbuatan berdusta dan berbohong. Dan dengan ini maka bab larangan berdusta sudah selesai. Insya Allah bab selanjutnya, bab ke-261, bab terkait dengan dusta dan bohong yang diperbolehkan dalam Islam. Insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang di jam yang sama, di hari yang sama, hari Jumat setelah salat Isya. Kita mulai 7:30 insya Allah. Dan semoga para jamaah sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan keistiqomahan selalu, dan diberikan kemudahan untuk senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga ilmu yang sudah kita dapatkan Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkannya, dan Allah akan memudahkan kita untuk menjadikan ilmu ini sebagai bekal dalam kehidupan kita. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.